Untuk Puput, aduh, gua kerasa banget lagi si Puput ini lebih nyaman sama Kak Pia karena satu chemistry dalam hal dunia K-pop Korea, dan mereka sama-sama suka pencinta Korea gitu. Dan gua kerasa banget sih dia ini tiap kali bikin story ngarahin kameranya selalu ke Kak Pia, ke gua nggak pernah. Dan gue juga ngerasa sih kalau gue sebenarnya nggak begitu suka diajak ngobrol pas kerja, walaupun ngobrolnya kecil-kecil gitu. Gue nggak suka, apalagi pas Kapia nggak masuk, itu sebenarnya kerasa sih dianya seolah merindukan Kak Pia karena nggak ada orang yang bisa diajak ngobrol sama dia. Tapi ketika gue ngajak ngobrol, dia juga nggak yang tertarik gitu loh. Gue bingung harus gimana menyikapinya. Dan menurut gue ini bukan tanggung jawab gue juga buat bikin semua orang senang dan harus sesuai sama apa yang gue pikirin kan. Ya, terus ya gitu deh, dianya kayaknya seneng deh sama gue pagi kemarin. Terus pas gue nyoba nih sorenya, pas dia bocor, dia nanya dia bocor apa enggak menstruasi gitu. Oh iya bocor, bohong kata dia. Beneran bohong? Beneran kataku. Terus aku inisiatif cariin pembalut buat dia, tapi ternyata akunya nggak bawa. Terus tanpa sepengetahuan dia, aku inisiatif yang lain lagi dengan cara nanya ke si Kemplang, adalah atasan kita. Si Kemplang namanya. Aku tuh coba nanya, Kak ada pembalut nggak si Puput ini, soalnya bocor. Ada, emang nggak bawa gitu? Aku sih tiap hari selalu bawa tadi. Nggak ada. Terus oke makasih. Terus aku langsung ke atas lagi, nih buat kamu. Terus dari situ aku ngelihat ekspresinya langsung beda gitu, ngelihat ke aku seolah yang tadi pagi dia udah cuek biasa aja gitu kan. Sekarang dia langsung kayak, eh buat aku kak, serius dapat dari mana? Dari si Kemplang kata aku. Baik banget, kata dia gitu. Terus aku langsung, tuh pakai ganti sekarang. Tapi udah mau pulang sih ya. Ya nggak apa-apa, bebas. Kalau misalnya mau ditutup pakai jaket juga aman sih. Iya sih, tapi makasih loh kak, kata dia gitu. Terus emangnya kamu ngomong ke si Kemplang gimana kak tadi buat mintainnya? Terus aku bilang kayak adalah gitu, hampir aja aku sebut kayak gimana nya kan. Nggak usah itu mah, nggak perlu ternyata. Ya dulu aku sempat berpikir ngomong kayak gitu, oh ada ini nggak, aku kasih tahu aku cara ngomongnya gimana. Sekarang nggak usah lah ya, yang penting dia dapat aja. Kelihatan dia langsung beda gitu loh. Terus aku juga share makanan ke dia, baru deh dia tuh mulai yang agak meleleh dikit sama aku gitu. Cuman kayak ya Allah, kalau setiap hari bakalan kayak gitu menurut gue enggak deh, nggak usah ngasih. Kayak gue juga maunya diem aja tiap hari gitu, walaupun gue sebenarnya juga reok. Dan jujur gue tuh sukanya WFH sih, work from home gitu. Cuman ya mau gak mau kita harus WFO kan semuanya. Dan tujuannya itu biar gue nggak diajak ngobrol dan gak harus ngobrol, karena gue tuh susah banget buat fokus. Tapi gue ngerti kalau nggak diajak ngobrol orang udah berpikiran buruk ke kita. Dia nggak seru itu, masa dia gitu ya. Pasti ada aja. Gue nggak tahu nih, siapa tahu mereka, kita udah seminggu masuk by the way, siapa tahu mereka berdua bersekongkol kayak si Salsa kok kayak gitu ya. Gue yakin aja karena mereka sering berdua-duaan pergi ke atas gitu lah buat refreshing. Di atas by the way nggak ada apa-apa ya, nggak ada furnitur juga, cuman koridor ruangan kosong dan ada pintu bisa kebuka sampai ke balkon luar kayak gitu-gitu. Dan mereka ngajak gue sih, cuman gue nya nggak mau lanjut gitu. Cuman lo ngerti lah ya maksud gue guys. Dan hal yang gue nggak suka dari Puput satu lagi ialah ketika gue nanyain aplikasi Canva. Sebenarnya tuh kita dibagi 3 kerjaan. Gue bagian ngedit di aplikasi CapCut atau CapCut. Si Puput ini bagian ngedit di aplikasi Canva. Si Kak Pia itu nyari skrip dan take video.
nyari skrip mah pakai ChatGPT kan, atau DeepSeek. Nah ya udah, gue karena terbiasanya pakai CapCut, gue terbiasa sih pakai Canva untuk bikin PPT doang, karena gue kuliah kan. Puput nggak kuliah, gue nggak mempermasalahkan orang nggak kuliah, cuman emang gue terbiasa pakai Canva untuk bikin PowerPoint doang. Nah dia ini bisa desain masalahnya. Terus gue nanya baik-baik, Puput mau nanya dong, ini cara ngapusnya gimana ya? Sumpah gue kaget banget, dia responnya kayak begini, ih lo kaget nggak orang baru kenal responnya kayak gitu. Sementara gue nanya baik-baik, nggak yang nanya mulu sampai bikin orang risih gitu, enggak, sumpah demi Allah. Gue soalnya ngerti kapasitas gue, kalau nanya mulu tuh jangan deh, kayaknya gue simpen aja, cari sendiri aja tutor di YouTube. Masalahnya itu udah kepepet, tapi gue tuh kalau kepepet nggak suka yang memperlihatkan kalau gue tuh lagi keburu-buru kepepet gitu loh, kayak ini gimana caranya, please kasih tau, gak yang kayak gitu, karena gue tahu itu bakalan nular loh energi panik kita ke orang. Enggak, gue tuh I still can control myself gitu loh. Ya udah, gue kontrol diri gue, Puput ini caranya gimana ya ngilangin backgroundnya. Reaksinya beneran, ini anggap meja ya, kayak gue di sini, dia di sini, terus gue gini, Puput gimana ya caranya ngilangin backgroundnya. Terus dia yang kayak gini, ih kamu nggak tahu kak, tadi gitu. Sumpah di situ gue shock sih, dan gue cuman mau memperlihatkan muka. Biasanya gue tuh pasti memperlihatkan muka gue yang kayak ketawa nggak tahu kayak gitu. Tapi untuk yang kali ini gue nggak mau memperlihatkan muka gue lagi bercanda kayak gitu. Gue serius aja, biar dia kelihatan kalau mampus dia nggak suka ternyata digituin, biar dia mikirnya gitu. Walaupun kita nggak tahu ya, kalau kita nggak ngomong langsung yang dia pikirin apa gitu. Itu yang kemarin lusa ya, bukan yang kemarin. Terus gue langsung aja jawab kayak gini, nggak tahu, emang gimana sih caranya, biar dia ngerti kalau gue tuh serius gitu. Gue beneran nggak tahu, dan lo jangan merendahkan gue, jangan meng-underestimatein gue gitu. Tapi dia kayaknya nggak ngerti, dan dia tetap lanjut kayak gini caranya kak. Soalnya dia tuh menghela nafas berkali-kali, menghela nafas itu soalnya dia tuh sebelumnya udah pernah menghela nafas ngajarin gue yang kayak gitu. Enggak, sementara dia tuh lusa yang satunya lagi dia tuh nggak hadir. Jadi gue lumayan keteteran, nggak bisa ngerti karena dilimpahkan semua ke gue bagian ngedit yang Canva satu itu doang, karena biasanya ngedit Canva dia gitu. Gue nggak suka dia sampai kayak gitu, anjir. Lo shock gak di atas meja? Kencang tau dia kayak gitunya. Siapa yang nggak shock, siapa yang nggak tersinggung? Gue nggak suka lagi, sorry to say. Itu hal kedua yang gue nggak suka sama dia. Baru 2 nih, ada satu lagi dan ini terakhir. Pas awal masuk gue bilang gini, gue pikir kerjaan kita tuh konten creator doang gitu loh, karena kita kan ngelamar di bagian konten creator ya. Kenapa kita malah disuruh jadi host live ya, live streaming di Shopee gitu. Terus dia yang kayak iyalah, mungkin dia duitnya lah nggak cukup kali gitu. Kayak soalnya gue tuh udah deket sama dia sampai dia rolling eyes gitu. Masa gitu aja nggak tahu sih kayak gitu. Padahal dia jujur cakep aja enggak gitu. Kok dia, karena gue selalu berpikiran kalau orang kayak gitu ke gue berarti gue tuh nggak cakep gitu loh guys. Emang gue nggak cakep, tapi dia ternyata nggak selebih cakep dari gue gitu. Terus dia jawabnya kayak gitu. Itu hari pertama masuk, gue udah mulai tersinggung lagi. Dan gue nggak ngomong. Menurut gue nggak semua hal harus diomongin. Menurut gue ya gue curhat di sini aja. Kalau Kapia nggak ada sih, jujur sampai sekarang dia belum ada.